Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit khususnya COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Seperti biasanya, sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sistem peredaran darah kita di dalam jantung? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita menyaksikan slide berikutnya tentang sistem peredaran darah. Indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem peredaran darah, kemudian mendeskripsikan proses peredaran darah dan mampu menyebutkan kelainan dalam proses peredaran darah. Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita. Fungsi darah sebagai alat pengangkut, sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit, sebagai pengatur suhu, dan dapat melakukan proses pembekuan darah. Darah terdiri dari dua komponen, yaitu sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah eritrosit, kemudian sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin atau Hb. Usia sel darah merah adalah 120 hari. Bentuk sel darah putih lebih besar dari sel darah merah. Kemudian bentuknya sel darah putih tidak tetap. Dalam 1 ml darah mengandung 8.000 sel darah putih. Sel darah putih dapat menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh. Kemudian memakan kuman penyakit dan bisa mengangkut lemak. Jika jumlah sel darah putih lebih dari normal, maka disebut leukositosis. Sebaliknya, jika kurang dari normal, maka disebut leukopeni. Keping darah atau trombosit. Keping darah berguna dalam proses pembekuan darah. Jika terjadi jaringan luka, maka trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang berfungsi mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian trombin membantu fibrinogen berubah menjadi fibrin sehingga luka akan tertutup. Plasma darah. Plasma darah berwarna kuning, berfungsi mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Dalam plasma darah terkandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ditinjau dari segi inti selnya, kemudian ada tidaknya hemoglobin dan jumlahnya serta bentuknya.